kesibukan kita. Terima kasih pada siang hari ini menyempatkan diri dari Bapak Ibu dan saya untuk berbagi praktik baik yang kami peroleh dari pembelajaran kami dari guru penggerak, yaitu mengenai budaya positif yang kita dapatkan, dan kita akan berbagi, saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sehingga kita bisa berjalan bersama-sama untuk menjalankan ini untuk kebaikan sekolah kita, karena akar dari segala sesuatu kita bisa berjalan bersama kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, gitu ya. Jadi dari satu hal menularkan kepada yang lain, sehingga kita bisa bersama-sama menciptakan itu, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan atau menerapkan budaya positif itu di sekolah kita, ya. Jadi next Bu Yuni, pertamanya kita harus mengubah, ya, bagaimana paradigma atau pemikiran kita. Kan sudah lama banget gitu ya, kita itu mengajar seperti itu ya, kita semua rata-rata sudah senior gitu, ternyata ada hal yang mungkin sudah kita lupakan, gitu kan. Nah, sehingga perlu penyegaran, perlu kita diingatkan kembali akan, oh iya ya, ternyata paradigma pemikiran saya pada saat melatih anak-anak, kemudian mengajar anak-anak itu ada hal-hal yang kurang. Nah, kita ingatkan kembali, kita bisa mengubah. Next ini, nah seperti menurut Stephen, ya, bila kita mengubah kemajuan secara perlahan, sedikit demi sedikit diubah sikap atau perilaku kita. Jadi sedikit demi sedikit sudah mengubah. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan. Sedikit-sedikit itu juga berubah, gitu ya. Tetapi kalau kita mengubah mindset kita dari pengalaman yang lama menjadi hal yang baru, berarti akan mengubah seluruh kerangka besar kita. Nah, apa yang perlu diubah? Ya. Nah, ini kita bisa menerapkan apa yang ada dalam kelas kita, di lingkungan kita mengajar, yaitu kita bisa mengubah apa yang belum kita kurang tepat, gitu ya. Kita bisa menerapkan salah satu disiplin. Kenapa sih penting banget bikin disiplin ya? Nah, ternyata apa? Pengertian disiplin tujuannya adalah menanamkan motivasi dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi disiplin bukan berarti kita paksa, berarti itu belum berhasil kalau kita paksa. Tapi kita bisa menanamkan diri dan menghargai untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Pasti kita tidak ada orang yang tidak ingin baik, gitu ya. Tinggal kita mengelola. Mungkin belum dipoles. Nah, saatnya kita memoles apa itu dari menjadi yang mereka inginkan dan mereka bisa menghargai diri sendiri, begitu ya, dan memegang nilai-nilai yang dipercaya. Nah, motivasi diri itu apa? Motivasi untuk mau dikeluarkan, begitu ya, untuk bisa tetap kita menjadi satu kebiasaan yang baik. Itu adalah, kalau saya tulis motivasi itu ada 3. Pasti kita bisa membedakan itu ya, bahwa ada orang yang bermotivasi untuk menghindari kenyamanan, ketidaknyamanan, dan juga menghindari hukuman. Jadi saya mengerjakan itu supaya tidak dihukum, misalnya begitu ya. Kemudian mendapatkan imbalan. Kalau saya mengerjakan saya dapat gift, itu ada. Nah, yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Motivasi yang ketiga ini yang perlu kita tanamkan kepada diri kita maupun kepada anak-anak kita. Ini adalah motivasi dari dalam, gitu ya. Bagaimana kita bisa menghargai diri? Disiplin, misalnya ya, disiplin datang ke tempat waktu. Tidak usah saya kasih imbalan, kita tidak usah kasih reward kalau anak itu datang tepat waktu, kita datang tepat waktu. Artinya apa? Ini sudah menjadi apa? Menghargai diri sendiri dengan nilai yang dia percaya, gitu ya. Jadi mungkin kita mengubah paradigma itu harus perlahan-lahan.
Kemarin saya berusaha kepada kelas 8, mereka masih ada yang bilang, oh ada imbalan dong Miss, seperti itu ya. Tapi jadi itu yang ternyata mengubah itu juga perlu proses dan waktu, gitu ya. Nah nilai-nilainya apa Ibu, Bapak Ibu? Nilai-nilai yang harus kita dapatkan banyak sekali Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan yang kita bisa terapkan kepada anak-anak. Saya hanya mengambil 2 contoh, yaitu misalnya profil pelajar Pancasila yang sudah melekat lumayan di dalam pikiran kita. Kemudian ada 9 pilar karakter, nilai-nilai universal, menghormati, bekerja sama, sopan, menghargai. Kalau profil pelajar Pancasila misalnya beriman, mandiri, bernalar kritis, gotong royong dan lain sebagainya. Nilai-nilai itu yang kita tanamkan. Jadi mereka memegang itu akan lebih mudah untuk kita melanjutkan apa yang akan kita capai, yaitu budaya positif atau disiplin positif yang ada di lingkungan kita. Yes. Nah, kalau itu sudah dicapai, sudah ada menjadi pegangan kita dalam sehari-hari, kita bisa membuat satu keyakinan atau kesepakatan kelas. Di keyakinan itu kita buat secara 2 arah gitu ya, dengan menggunakan hal-hal yang positif. Jadi bukan aja kata jangan, tidak seperti itu ya. Dan kita bisa menuliskan itu, kita bersama-sama membuat keyakinan itu bersama anak. Jadi ada apa? 2 arah, ada kontribusi juga. Apakah tepat waktu itu seperti apa, seperti itu ya. Kemudian menghargai milik teman. Nah itu keyakinan itu bisa kita tuliskan bersama-sama untuk menjadi pedoman kita dari pembelajaran kita. Ya, bisa bersama dengan BS misalnya, gembala siswa atau wali kelas bisa membuat keyakinan kelas bersama, sehingga dari situ namanya keyakinan. Oh kami yakin, kami sepakat menjalankan ini. Berarti apa? Jika ada anak yang melanggar dari keyakinan itu, mereka sudah tahu apanya, konsekuensi, sudah tahu apa. Oh iya ya, itu sudah keyakinan bersama. Pasti di awal akan terjadi hal-hal yang istilahnya pemberontakan atau hal yang mungkin belum sepakat gitu ya. Tapi harus dicoba gitu. Jadi penerapan misalnya apa yang akan kita yakinkan, boleh kita coba bertahap, mungkin 1 bulan, mungkin 3 bulan, 3 bulan gitu ya. Sampai nanti apa keyakinan semua yang diperlukan itu bisa terwujud dan akhirnya apa? Karena sudah namanya keyakinan dan kesepakatan, kita menjalankannya dengan apa? Dengan serela hati, dengan sukacita. Datang tepat waktu, pakai dasi, sepatu hitam, ya kaos kaki putih. Itu kita enak sekali gitu ya. Jadi dari situ, oh iya ya, berarti sudah menjadi kebiasaan, muncullah budaya-budaya yang positif lainnya akan mendukung seperti itu. Oke Bapak Ibu. Nah, bagaimana kadang-kadang hal yang kurang sepakat atau tidak sepakat itu memang membutuhkan proses, karena secara manusiawi kita itu juga membutuhkan ada beberapa kebutuhan dasar yang esensial, begitu ya. Artinya apa? Dari melihat kebutuhan ini, misalnya kebutuhan bertahan hidup, kemudian mendapatkan kasih sayang, kebutuhan mendapatkan kebebasan, kebutuhan mendapatkan kesenangan, dan kebutuhan untuk menguasai orang, power, begitu ya. Ini adalah keunikan yang kita dapatkan dari lingkungan belajar kita. Kenapa anak ini tidak bisa sepakat misalnya? Kenapa anak ini melanggar? Kenapa kita melanggar? Kita cek dulu. Jangan-jangan secara 5 kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi. Misalnya kasih sayang, apa mamanya sibuk bekerja. Berarti orang yang kurang kasih sayang, anak yang kurang kasih sayang akan lebih cenderung apa?
betul ya. Nah, karena pengen diperhatikan, dia nyelemek sendiri. Ya gitu. Jadi segala sesuatunya tidak kita pukul rata, tapi kita bisa melihat dari situ. Luar biasa sekali Bapak Ibu kalau kita bisa melihat dari apa yang anak-anak atau kita butuhkan untuk bisa menciptakan hal-hal yang baik itu, gitu ya. Jadi jangan kita melupakan ini. Jadi dari menelusuri 5 kebutuhan dasar ini kita bisa punya tindakannya sesuai dengan apa yang ada di lapangan atau apa di lokasi atau kejadian tersebut, gitu ya. Kemudian, nah setelah kita paham kebutuhan dasar apa ya, bagaimana cara melihat satu persatu karakter yang unik anak-anak kita, gitu ya. Nah kita juga diminta untuk bisa menerapkan posisi kontrol kita. Ada 5 posisi kontrol yang menjadi pilihan kita, gitu ya. Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita membuat rasa bersalah, apakah kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau atau sebagai manajer. Misalnya seorang penghukum langsung bilang, saya tidak terima, kamu tidak sesuai dengan aturan, silakan pulang dan lain sebagainya. Bagaimana itu kalau kita terapkan kepada anak-anak kita, begitu ya. Jadi mengubah kembali lagi di awal paradigma kita itu untuk bisa mengubah apa yang mungkin kayaknya enak banget ya, menghukum itu simpel, jadinya kasusnya cepat selesai. Udah, kamu tidak mengerjakan, silakan, gitu ya. Kemudian membuat rasa bersalah, kamu kok gitu sih? Miss kan sudah bilang berkali-kali, kenapa sih nggak berubah? Kamu nggak mau menolong Miss capek kamu. Nah, saya apa gitu ya. Jadi dia tuh seperti merasa tidak nyaman gitu ya. Nah, dari 5 posisi ini kita sebaiknya sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai manajer. Yes. Kalau sebagai teman kenapa nggak baik? Baik juga, karena kita bisa dekat dengan anak, gitu ya. Kalau anak merasa takut dalam dengan kita, gimana kita bisa berinteraksi dengan baik, gitu ya. Tapi kita diminta untuk menjadi kontrol manager. Apa maksudnya? Kontrol manager itu kita bisa menggali mereka, menyadari kesalahan mereka, gitu ya. Dan kita membantu, ya, mengatur, memanajerin dia, gitu ya. Bagaimana bisa kembali untuk memperbaiki rasa bersalahnya dia itu, begitu. Jadi tidak hanya ya udah saya temenin kamu, gitu ya, itu kan teman ya. Tapi tidak bisa mencarikan solusi, tidak bisa memberikan solusi terhadap problem apa yang dialami. Misalnya tadi ada 5 kebutuhan dasar, itu anak itu ternyata pemberontak sekali, dia apa? Nah, posisi kita di situ menolong dia untuk mengetahui apa yang salah dan membantu mencari solusi bersama-sama. Kalau bersama-sama, anak itu tidak menjadi apa? Menarik diri, tidak minder, begitu ya. Jadi dia tetap apa? Bisa ada kepercayaan diri. Oh, saya bisa dibantu, saya bisa dibantu. Seperti itu. Jadi mari kita belajar menjadi manajer di kelas kita. Di paling kecil adalah lingkup mata pelajaran kita, gitu ya. Nah, terus bagaimana sebagai manajer? Apa yang kita terapkan? Nah, ini dia. Untuk membantu supaya kesalahan, pelanggaran itu dapat terselesaikan dengan baik, kita dilatih untuk melakukan segitiga restitusi, istilahnya. Jadi memperbaiki yang salah, begitu ya. Nah, apa segitiga restitusi? Itu ada bisa, yang pertama, langkah pertama adalah yang dasar, mendasari dari semuanya adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menyayangkan keyakinan. Memang Bapak Ibu, pada saat saya mencoba menerapkan ini, gitu ya, pada beberapa kasus anak-anak kita, nah
membutuhkan waktu memang, betul ya, membutuhkan waktu karena kita tidak mungkin menyelesaikan cukup dengan 1-2 kata. Kita bisa menanyakan kepada anak tersebut bagaimana, apa yang terjadi, seperti itu ya. Jadi identitasnya, aku pasti punya alasan melakukan hal tersebut, misalnya seperti itu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian kita bisa menanyakan keyakinannya. Kalau kita sudah sepakat ini, bagaimana selanjutnya? Nilai-nilai apa yang akan kita sepakati supaya kamu tidak terulang? Kemarin saya menanyakan misalnya telat mengurus PR, gitu ya. Terus kemudian jawaban mereka ya banyak, karena nonton bola, begitu ya. Ada alasan. Nah, kita bisa memvalidasi mereka itu apa. Nah, jadi kita punya diskus, punya timbal balik bersama, sehingga anak itu tidak langsung surut, tidak langsung menarik diri karena aku salah, aku ingin, oh ternyata kita bisa menyelesaikan dan tidak diulangi. Itu yang menjadi poin kita. Jadi mereka punya nilai yang sudah mereka tangkap. Tadi keterapkan apa? Keyakinannya. Berarti nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan itu sudah bisa terlihat pada anak-anak kita. Gitu. Jadi bagaimana ya supaya kita berhasil, ini tidak menjadi hal yang hanya gambaran saja. Kalau orang Jawa bilang obor berarak, awalnya menggebu-gebu, nanti setelah daunnya habis kita surut begitu. Nah, kita perlu bersama-sama menyepakati hal-hal yang sudah kita dengarkan hari ini, begitu ya. Kita bisa menerapkan sedikit-sedikit sehingga kita bisa mencapai pembiasaan budaya positif. Kalau sudah terbentuk, sungguh enak sekali kita bisa menjalankan hal yang lain. Kita tidak lelah-lelah untuk mengingatkan terus pada anak-anak kita. Itu ya Bapak Ibu. Jadi mari kita bekerja sama untuk menciptakan budaya positif yang sudah kita mulai dan itu menjadi semakin lebih baik. Seperti itu, semoga praktik baik pengalaman yang saya dapatkan bisa terulang dan semakin banyak yang kita terapkan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan terima kasih. Yang saya dapatkan yang untuk pembelajaran yang terakhir adalah tentang budaya positif. Jadi budaya positif mungkin kita sudah pernah dengar dari awal tahun kan, bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya, pengertian budaya apa sih? Harus menjadi apa ini? Menjadi kebiasaan kita. Nah, kebiasaannya yang diminta adalah kebiasaan positif. Contoh yang positif apa misalnya? Kita ngapain untuk tidak terlambat? Nah, tidak terlambat itu kan hal yang positif kan? Tetapi bagaimana kita bisa membiasakan diri? Sekarang kita cek, apakah saya dalam 1 bulan ada terlambat nggak deh? Misalnya nggak pernah. Berarti ya. Terus ada dalam kita kecil lagi dalam 3 bulan, apakah saya terlambat? Nah, seperti itu. Kalau dalam hitungan 1 semester atau 1 tahun kamu sudah tidak terlambat misalnya, berarti itu sudah menjadi sebagai apa? Sudah ada dalam diri kamu. Dan mungkin pembiasaan itu, budaya positif itu, kamu merasa terbeban nggak? Merasa terbeban bahwa kamu menjalankan bahwa saya tidak akan terlambat? Tidak. Karena sudah menjadi satu apa? Kebiasaan kita bahwa saya itu ini. Berarti perlu dipuji, perlu dikasih penghargaan nggak kalau tidak terlambat? Perlu. Nah, semangat, baik ya. Jadi kalau sudah menjadi satu kebiasaan, tidak perlu dikasih penghargaan, dikasih hadiah. Itu kalian tidak mau menjalankan, nggak mau lah. Yang masih lagi saya nggak mau melakukan tidak terlambat, nggak usah ya. Kita
tidak bisa bikin begitu. Kalau sudah begitu ya udah, berarti saya tidak terlambat. Itu sudah itu tidak hilang. Artinya tadi saya tidak ingin terlambat. Saya akan masuk kelas dengan seragam yang benar sekali ya. Nah itu akan menjadi kesepakatan dan seperti keyakinan di dalam diri kita. Nah artinya apa? Mengambil satu bersama. Kalau dia sepakat tidak terlambat hanya doi, yang lainnya tidak, apa yang terjadi? Berarti tidak terwujudkan. Ya. Berarti harus bersama-sama apa? Sepakat bahwa oh si D, kemudian Jeremy, kemudian Matthew, itu semuanya dan semuanya punya kesepakatan bersama, keyakinan kelas bersama, ya. Nah apa keyakinannya? Kamu mau bikin apa keyakinannya? Ya. Nah di kita saya punya post-it, nanti tolong diisi satu orang satu keyakinan kelas apa yang akan kita jalankan. Yes. Jadi kita kumpulkan bersama. Nah nanti kita lihat. Oh saya akan belajar baik. Saya akan mengumpulkan tugas dan lain-lainnya. Tolong diisi itu nanti setelah kita hasilnya diskusikan. Nah, oh yang kita ambil poin ini sampai sekian. Oke, bisa? Ya, saya bagikan poin, silahkan isi ya. Tolong diisi pakai bolpen. Ya. Oh, ini beda. Enggak ada ini. Mana sih lu, Ben? Sama enggak? Apa tuh sih? Aku aja sama. Mau gimana? Emang. Ini aja beda satu loh. Devio. Wah. Kita menulis. Apa deh? Lebih beda. Itu apaan? Oh, ada. Ada bersama, di sini ada 22 kesepakatan ya. Oke, jadi dari teman-teman yang sedang memberikan di sini, nanti kita akan pilih mana yang berbeda atau mana yang sama. Kita akan jadikan satu. Kemudian kita akan buat yang lebih baik lagi, ditempel atau ditulis dengan tulisan yang kreatif, dan itu akan menjadi kesepakatan kita bersama dalam pembelajaran kita seterusnya, gitu ya. Contoh misalnya saya akan berseragam lengkap, kemudian memakai seragam yang rapi, jadi kan pilih ya. Kemudian saya tidak berisik pada saat di kelas. Nah, dari yang kita ambil, berarti kita sudah berarti harus memegang kesepakatan bersama itu bahwa dalam pembelajaran saya akan menghargai waktu yang ada, menghargai siapa yang berbicara sehingga berjalan dengan baik. Jadi apa yang kita dapatkan dari kesepakatan bersama, kita menjalankannya dengan rela dan tulus sehingga apa? Suasana kelas belajarnya jadi nyaman. Betul nggak? Oke, terima kasih ya. Jadi apa yang kita dapatkan di sini nanti kita berbikin yang bagus, kita tempel dan supaya bisa menjadi ingatan terus bagi kelas kita. Oke? Yes, thank you.